pada pukul 11.10 ya di ininya di timingnya mungkin kalau bisa dilihat oleh Bu Dokter. Apakah Kemenkes sadar dan tahu bahwa kontak vaksin sendiri tidak menyebutkan kontrak maksud saya kontrak vaksin sendiri tidak menyebutkan atau mengetahui efikasi safe dan efek jangka panjangnya. Karena itu state di kontrak-kontrak vaksin manufaktur di semua negara. Saya bacakan dulu ya Bu Dokter ya, nanti bisa Ya, dipilih. ya, ya. Punten ini karena banyak. Apakah Kemenkes sadar bahwa viral load orang-orang yang divaksinasi itu paling tidak sama atau lebih tinggi daripada yang tidak divaksinasi? Sehingga vaksinasi tidak dapat mencegah transmisi infeksi, tetapi menjadi spreader itu sendiri. Wah ini pertanyaannya, apakah Kemenkes tahu? Yang ketiga, Bu Dokter. Semua vaksin COVID-19 bersifat biodistribution and shedding. Kenapa Kemenkes tidak menginfokan risiko-risiko vaksin COVID-19 yang sudah masuk ke dalam jurnal-jurnal medis ilmiah peer review? Ini saya lihat tadi ada satu pertanyaan dari Mas Fatoni juga mempertanyakan ini. Updating jurnal-jurnal medis ilmiah, apakah itu menjadi pertimbangan bagi Kemenkes? Jadi pertanyaannya kurang lebih sama. Dan yang terakhir, apakah Kemenkes sadar bahwa dengan mewajibkan vaksinasi, Kemenkes menabrak banyak aturan kesehatan termasuk Nuremberg Code? Begitu, Bu Dokter. Mau nggak dipilih yang mana yang terlebih dahulu atau memang sebenarnya itu saling berkait pertanyaannya? Mau nggak, Bu Dokter? Yang pertama adalah pada saat izin penggunaan emergency use authorization itu sudah terkait hal-hal mengenai efikasi dan efek samping yang ada berdasarkan hasil uji klinis itu sudah dinilai. Mengapa kemudian kita sebut sebagai emergency use authorization? Karena memang waktu untuk izin edar penggunaan sebuah vaksin tadi kan harus cepat karena kita tahu kalau kemudian vaksin ini tidak kita gunakan, maka akan semakin banyak korban. Jadi yang pertama yang harus kita terima dulu mungkin, Mas Aditya, bahwa vaksin COVID-19 ini bukan pertama kali vaksinasi yang kita lakukan. Dari dulu penyakit cacar, Edward Jenner menemukan vaksin, itu sudah bicara tentang manfaat vaksin. Jadi kita harus bicara dulu mengenai manfaat vaksin. Bahwa vaksin itu sudah terbukti bermanfaat dan menyelamatkan anak-anak kita dari berbagai penyakit. Contohnya, karena kita kasih vaksin BCG, kita kasih vaksin polio, kita kasih vaksin DPT, ya. Jadi vaksin-vaksin itu sudah memang terbukti ya, kemudian menyelamatkan banyak penyakit-penyakit yang bisa. Jadi kita harus mengingat dulu bahwa memang vaksinasi ini sudah memberikan manfaat untuk kita ya. Jadi ini menjadi penting. Saya coba kasih lihat gambarnya seperti itu. Jadi ini harus kita lihat dulu sebagai hal bahwa vaksinasi ini satu hal yang memang banyak menyelamatkan anak-anak kita. Dan mengapa kemudian ada imunisasi atau vaksinasi rutin ya, termasuk saya nggak dapat ini. Imunisasi rutin pada anak-anak, dan ini kan menjadi penting. Jadi satu, kita harus memahami dulu bahwa kita melakukan vaksinasi ini tentunya dalam rangka bahwa kita memberikan perlindungan kepada kita, dan sebagian penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi, dengan imunisasi. Jadi bukan kali ini kita menggunakan vaksin dulu, kita nggak bicara ya untuk mengatasi penyakit. Ini yang terjadi, yang sudah kemudian kita nggak jarang sekali melihat angka kejadian ini seperti lumpuh layu akut ini, polio, udah jarang sekali karena adanya vaksinasi. Jadi kita satu yakin dulu bahwa vaksin ini ada manfaatnya untuk kita, dan bukan pertama kali ini kita menggunakan vaksin ini sebagai upaya untuk menangani sebuah penyakit ya. Nah, jadi kalau kita bicara efikasi, safe, jangka panjang, itu sudah pasti, sudah ada, ya begitu. Tapi namanya juga, nggak usah obat-obat canggih atau suntikan canggih deh. Minum Panadol aja juga bisa ada efek sampingnya. Ya, jadi segala sesuatu yang diintervensi ke dalam tubuh kita, itu pasti akan ada efek samping. Tapi efek samping macam-macam.
Dan kita tahu dari semua uji klinis vaksinasi, efek samping itu terjadi 1-3 hari. Kejadiannya 1 dibanding 1 juta. Kalau kita bicara dari sisi manfaat dan resiko, lebih manfaat mana? Kita mau ambil yang mana? Kita biarkan masyarakat kita tidak terlindungi, akan kemudian mudah sakit, sakit parah akibat COVID-19, atau kita mengambil resiko. Walaupun ada efek samping, tapi kemungkinannya itu hanya 1 banding 1 juta kasus. Jadi itu yang kita nilai, risk and benefit-nya. Pasti ada risk and benefit. Di mana-mana kita selalu ada risk and benefit, ya kan? Seperti itu. Dalam kehidupan kita itu pasti ada untung dan rugi. Itu selalu terjadi. Di dalam penggunaan suatu intervensi pengobatan juga pasti ada risk benefit-nya. Nah, apakah kemudian hal-hal yang tadi disampaikan menjadi spreader sendiri itu tidak, itu jelas ya, bahwa viral load itu lebih tinggi atau dari yang divaksin, atau itu tidak mengatakan seperti itu. Justru bahwa dengan vaksinasi itu virusnya ditekan, jumlahnya ditekan, itu sudah banyak sekali jurnal-jurnal tentang vaksinasi itu. Yang artinya kalau kita lihat itu ditaruh di dalam berbagai jurnal-jurnal ilmiah juga. Dan saya rasa ini bisa lakukan diskusi dengan forum-forum ilmiah ya, karena saya bukan seorang ahlinya, expertnya sekali, scientist, ilmuwan seperti itu. Tapi Kemenkes dalam melakukan berbagai policy dan kebijakan, kita menggunakan tadi di Badan POM itu ada kelompok ahli yang menilai, dan mereka memang ada ahlinya, ahli virologi, ahli penyakit dalam, ahli alergi imunologi, dan ahli farmakologi, ahli tentang juga berbagai terkait vaksinologi. Jadi semua itu berdasarkan keilmuan daripada para ahli-ahli tersebut. Jadi kita bukan membuat kebijakan kita sendiri seperti itu ya. Kemudian saya rasa yang lain sudah dijawab secara tidak langsung ya, Bu Imelda. Apakah kemudian menabrak aturan kesehatan? Kita berbicara mengenai tadi kedaruratan kesehatan masyarakat ya. Dalam kondisi bencana, paling gampang deh bencana alam. Bencana alam juga kadang-kadang kita harus mewajibkan seseorang untuk mendapatkan vaksinasi tetanus. Kenapa? Kalau enggak, tidak diberi tetanus tidak pada saat terjadi bencana alam, itu orang akan cepat sekali menjadi sakit dan bahkan mereka meninggal bukan karena bencana alamnya. Contohnya pada waktu kita menghadapi tsunami Aceh, itu kita tetanus, kita beri vaksinasi tetanus orang-orang. Karena situasi higiene sanitasi yang memungkinkan orang itu gampang sekali kemudian untuk terkena tetanus. Dan akibatnya orang selamat dari bencana, tapi dia nggak selamat dari penyakit pada saat pasca bencana. Nah, jadi bukan berarti menabrak ya. Artinya tadi saya sudah coba menjelaskan berbagai hal mengapa kemudian pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tadi terkait dengan bagaimana menyelamatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebesar-besarnya.